Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi studi kasus pelayanan kesehatan yang beranggotakan Sutrina BP 1810542040 dan Geno Ilham Effendi BP 1810543002. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Geno Ilham Effendi. Pelayanan kesehatan adalah sebuah pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik itu untuk individu maupun masyarakat dengan secara optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut terdapat interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, dan juga sarana kesehatan. Hubungan atau interaksi yang timbul antara pasien, tenaga kesehatan, serta sarana kesehatan diatur dalam kaidah-kaidah mengenai kesehatan, baik itu secara hukum maupun non-hukum, antara lain kesopanan, kesusilaan, ketertiban, moral termasuk etika. Hubungan hukum yang terjadi merupakan sebuah hubungan antar subjek-subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum serta juga memenuhi hubungan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Menurut Hodgins dan Casio, pelayanan kesehatan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pelayanan kedokteran atau medical service dan pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Pelayanan kedokteran atau medical service. Pelayanan dengan cara pengorganisasian yang memiliki sifat solo praktis dapat juga dengan cara bersama-sama di dalam sebuah organisasi. Memiliki tujuan untuk menyembuhkan dan mengobati serta memulihkan penyakit seseorang. Sasarannya adalah perseorangan juga keluarga. Pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Pelayanan dengan cara pengorganisasian yang secara umum itu dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan utama yakni untuk menyembuhkan atau memelihara serta meningkatkan kesehatan dan juga mencegah penyakit. Sasarannya pada pelayanan kesehatan ini adalah kelompok dan masyarakat. Studi kasus akan dijelaskan oleh Sutrina. Studi kasus yang akan kami bahas pada saat ini yaitu studi kasus kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pasaman Barat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa standar kualitas pelayanan kesehatan dasar belum dapat sepenuhnya mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini bisa terlihat dari masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas, puskesdes, dan puskesri. Informasi yang disampaikan oleh informan tenaga kesehatan bahwa baru sebagian tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat yang sudah mengikuti pelatihan, seperti pelatihan asuhan persalinan normal atau APN, PONET, dan Midwife Update. Beberapa tenaga kesehatan yang belum mengikuti pelatihan APN dan Midwife Update antara lain disebabkan karena biaya pelatihan yang dianggap lumayan mahal oleh tenaga bidan. Padahal mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat APN serta Midwife Update merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat tanda register atau STR bagi tenaga bidan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pada beberapa puskesmas PONET belum memadai. Belum memadainya kualitas pelayanan di puskesmas PONET ini antara lain dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, anggaran, ketersediaan peralatan, dan prasarana kesehatan. Keterbatasan peralatan dan prasarana kesehatan dapat dilihat dari belum adanya ketersediaan ruangan yang secara khusus untuk melayani persalinan di puskesmas PONET, dan ruangan yang difungsikan untuk tempat bersalin adalah salah satu rumah dinas dari tenaga kesehatan dengan peralatan dan obat-obatan yang belum memadai. Kondisi kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai ini tentunya bisa berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum dapat memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan dasar. Hasil penelitian Mardiah juga mengungkapkan bahwa kondisi belum memadainya kualitas pelayanan kesehatan antara lain dapat disebabkan oleh faktor input, seperti terbatasnya fasilitas, peralatan,
tenaga dokter, kuantitas dan kualitas bidan, dan anggaran. Selanjutnya, akses pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi ketersediaan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam menentukan pilihan pemeriksaan kehamilan dan persalinan, dan berdampak pada upaya pemenuhan AKI. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Green bahwa perilaku kesehatan ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, perilaku dari tenaga kesehatan, serta peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kondisi ketersediaan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak belum memadai. Dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masih terbatasnya ketersediaan, kualitas dan ketimpangan pemerataan sumber daya kesehatan. Yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan belum memadai. Yang ketiga, sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas. Yang keempat, pelaksanaan rujukan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS belum optimal. Selanjutnya, terbatasnya ketersediaan, kualitas, dan ketimpangan pemerataan sumber daya kesehatan. Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tergantung dari kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kondisi ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan di Pasaman Barat masih belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari kondisi jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga dokter umum di beberapa puskesmas yang masih terbatas. Dan bahkan ada puskesmas yang tidak mempunyai tenaga dokter, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika jumlah dokter yang tersedia 1 orang, dan dokter tersebut juga merupakan kepala puskesmas, maka hal ini tentunya pelaksanaan pelayanan menjadi kurang optimal. Selanjutnya, kondisi tenaga bidan desa tampaknya baru sebagian yang berstatus sebagai PNS. Sedangkan sebagian lainnya masih berstatus tenaga harian lepas. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pendistribusian tenaga bidan dirasakan masih belum optimal. Masih terdapat ketimpangan pemerataan tenaga kesehatan. Hal ini jelas terlihat di daerah-daerah yang memiliki daerah sulit dan terpencil. Sebagian tenaga bidan yang bertugas di daerah sulit masih berstatus tenaga honor atau kontrak. Walaupun ada tenaga kesehatan yang PNS, namun keberadaannya cenderung tidak bisa bertahan lama dan cenderung mengajukan permohonan pindah. Perpindahan dan kekosongan tenaga kesehatan inilah yang menjadi salah satu kendala dalam penyediaan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan rujukan dan jaminan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa belum memadainya ketersediaan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak juga dipengaruhi oleh kondisi belum optimalnya pelaksanaan rujukan, yang antara lain dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan rujukan seperti masih terdapatnya alur rujukan yang tidak sesuai. Butuh waktu sampai ke tempat tujuan kurang lebih 2 jam. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan untuk merujuk dan terlambat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga ibu sulit untuk diselamatkan. Faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan antara lain disebabkan karena adanya kebiasaan musyawarah dan mufakat dengan keluarga besar dalam pengambilan keputusan, serta bisa membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini bisa memperburuk kondisi ibu hamil dan berisiko pada kematian ibu dan bayi. Kondisi tingginya jumlah kasus kematian ibu menurut hasil penelitian yang dilakukan ASTRI juga terkait dengan akses jangkauan dalam mekanisme sistem rujukan,
terutama pada akses dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, di mana saat akan dirujuk oleh tenaga bidan dari rumah menuju ke rumah sakit, harus terlebih dahulu melalui rujukan puskesmas atau ponet. Walaupun sudah diberikan pertolongan terlebih dahulu di puskesmas, namun hal ini memperlambat waktu, padahal ibu sudah dalam kondisi gawat darurat. Dan ketika tidak sanggup, baru dirujuk kembali ke rumah sakit. Adanya proses sistem rujukan yang bertingkat dapat memperlambat waktu penanganan yang seharusnya dapat segera ditangani di fasilitas yang lengkap. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu atau pustu, pondok bersalin desa atau polindes, pos kesehatan nagari atau poskesri, masih belum memadai. Dalam hal ini, kondisi ketersediaan bangunan, peralatan kesehatan, obat-obatan, sarana transportasi, atau ambulan dianggap masih terbatas. Selanjutnya, kelengkapan sarana dan prasarana di Ponet yang sesuai standar juga dianggap belum memadai. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2017, diketahui bahwa 34,47% puskesmas di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan puskesmas rawat inap, sedangkan sebanyak 65,53% masih puskesmas non-rawat inap, yaitu dari Kementerian Kesehatan 2017. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa baru sebagian puskesmas di lokasi penelitian yang mempunyai kemampuan Ponet. Kondisi puskesmas yang belum mempunyai kemampuan Ponet antara lain dilihat dari belum adanya tim Ponet, belum memadainya layanan Ponet yang buka 24 jam selama 7 hari, masih terbatasnya ketersediaan alat-alat kesehatan di puskesmas Ponet. Berdasarkan data hasil riset fasilitas kesehatan tahun 2019 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau BPPK, diketahui bahwa baru 32,6% puskesmas di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kemampuan Ponet dan sebesar 67,2% puskesmas memiliki ketersediaan alat kesehatan di ruang Ponet atau Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan 2019. Selanjutnya, permasalahan sosial budaya dan ekonomi dalam pemanfaatan layanan kesehatan ibu. Faktor sosial budaya merupakan faktor eksternal yang paling besar perannya dalam membentuk perilaku manusia. Faktor sosial budaya sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain mencakup struktur sosial, nilai-nilai adat istiadat dan kepercayaan, kebiasaan masyarakat, serta tradisi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya perilaku seperti persepsi, pengetahuan, motivasi, dan sebagainya. Selain faktor perilaku tersebut, juga terdapat aspek non-perilaku yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu yang berhubungan dengan dana, baik untuk biaya pengobatan maupun biaya untuk mencapai pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di pedesaan dan terutama di daerah terpencil, mempunyai kebiasaan melahirkan di rumah dengan bantuan tenaga dukun beranak. Walaupun sudah ada kehadiran bidan desa, namun sosok dukun beranak masih dihargai, mempunyai kedudukan, kekuatan yang kuat, serta sangat dipercaya dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah merupakan tradisi dari masyarakat setempat secara turun-temurun. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebiasaan melahirkan di rumah dengan bantuan tenaga bidan juga menjadi pemilihan sebagai masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Walaupun mereka sudah memiliki kartu JKN atau BPJS dari pemerintah, namun kebiasaan di rumah cenderung dipilih karena pertimbangan kebiasaan keluarga dan lebih nyaman melahirkan di rumah. Dan adanya rasa khawatir jika melahirkan di fasilitas kesehatan
nantinya akan dirujuk ke rumah sakit, serta akan dilakukan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.